Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan video untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Typing Tutor dosen pengampu Bapak Joni Desmanto, Sarjana Sosial MM, dengan saya sendiri, Diki Adiwinata, dari Prodi Manajemen, kelas reguler plus NIM 28921 50261. Fungsi-fungsi mesin ketik manual, elektronik, dan komputer. Sejarah mesin ketik. Mesin ketik ialah sebuah alat yang paling penting dalam sebuah instansi pada beberapa abad yang lalu. Pada umumnya, mesin ketik digunakan untuk membuat surat resmi antar instansi yang berhubungan dengan perubahan perusahaan Anda. Mesin ketik adalah sebuah mesin elektronik yang jika ditekan pada tombolnya akan mengeluarkan huruf-huruf yang tercetak dalam kertas. Mereka yang menggunakan mesin ketik disebut sebagai juru ketik. Mesin ketik memiliki tombol mesin ketik dengan tombol untuk huruf pada font. Fungsi mesin ketik. Mesin ketik ialah benda yang cukup penting bagi sebuah kantor atau perusahaan pada beberapa tahun yang lalu. Bahkan tidak hanya pada kedua tempat tersebut, karena hampir setiap instansi pasti membutuhkan sebuah mesin ketik. Pada umumnya, sebuah mesin ketik digunakan untuk membuat surat resmi atau membuat surat pernyataan dan berkas lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan Anda pastinya. Dahulu banyak sekali jenis dan model dari sebuah mesin ketik. Perkembangan dari mesin tersebut juga cukup cepat sekali. Bahkan untuk generasi yang terakhir saja sudah sangat bagus dan cepat dalam membantu pekerjaan instansi. Selain untuk membantu memudahkan pekerjaan instansi, mesin ketik juga bisa Anda pakai untuk membuat sebuah surat izin atau pernyataan suatu. Macam-macam mesin ketik manual. Portable memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Panjang gandaran dari 9 sampai 13. Papan touch terdiri dari 4 baris, dilengkapi dengan penutup sehingga memudahkan dibawa kemana-mana. Semi standar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Panjang gandaran dari 13 sampai 17. Papan touch terdiri dari 4 baris, dilengkapi dengan sistem tabulasi. Standar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Panjang gandaran dari 17 sampai 27. Papan touch terdiri dari 5 baris, dilengkapi dengan sistem tabulasi. Mesin ketik elektronik. Mesin ketik listrik dibagi menjadi dua jenis berdasarkan elemen pencetakan atau typing element, yaitu mesin ketik listrik sistem batang huruf dan mesin ketik listrik sistem bola huruf. Huruf pada mesin ketik sistem bola huruf, hurufnya tidak terpasang pada batang yang memantul, tetapi pada bola huruf yang dijatuhkan ke dalam, posisinya pada mesin. Ketika sebuah tombol ditekan, bola itu berputar hingga huruf yang diminta atau berada pada posisi sewaktu tindakan pengetikan terjadi. Bola huruf ini dapat mudah ditukar tanpa melepaskan silinder. Dengan demikian, kemungkinan penggunaan berbagai jenis huruf sehelai kertas sesuai dengan kertas. Perbedaan antara mesin ketik elektromekanis dan mesin ketik elektronis adalah bahwa mesin listrik tidak mempunyai bagian yang bergerak seperti roda gigi dan gelas, tapi hanya memiliki sirkuit mikroelektronis. Bila sebuah tombol ditekan, suatu kode digital diteruskan kepada kepala huruf dan memerintahkan apa yang harus dilakukan. Pengertian keyboard. Keyboard adalah alat input yang digunakan untuk mengetik informasi ke dalam komputer dan menjalankan berbagai instruksi atau perintah ke dalam komputer. Penciptaan keyboard komputer diilhami oleh penciptaan mesin ketik yang dasar rancangan yang dibuat oleh Christopher Latham tahun 1868 dan banyak dipasarkan pada tahun 1877 oleh perusahaan Remington. Keyboard komputer pertama disesuaikan dari kartu pelubang punch card dan teknologi pengiriman tulisan jarak jauh relatif pada tahun 1946. Komputer ENIAC menggunakan pembaca kartu pembuat lubang punch card reader sebagai alat input dan output.
Dalam penggunaan normal, keyboard digunakan untuk mengetik teks dan angka ke dalam pengolah kata, teks editor atau program lainnya, sedangkan pada komputer modern, penafsiran dari tombol yang ditekan pada umumnya diperintahkan kepada perangkat lunak. Keyboard juga digunakan untuk game komputer, baik dengan keyboard biasa atau dengan keyboard dengan fitur gaming khusus. Fungsi keyboard berikut di bawah ini terdapat beberapa fungsi keyboard antara lain. Fungsi keyboard berdasarkan tombol ketik, yaitu dapat dipakai untuk kebutuhan mengetik atau menginput data ke dalam suatu dokumen yang kemudian ditampilkan pada monitor komputer. Tombol ketik tersebut berupa tombol huruf atau angka yang tersusun pada keyboard. Fungsi keyboard berdasarkan tombol kontrol, yaitu salah satunya dapat menghasilkan suatu perintah tertentu jika digabungkan dengan tombol yang lainnya. Seperti misalkan jika tombol kontrol CTRL ditekan bersama-sama dengan tombol B, maka ini merupakan perintah untuk menebalkan suatu huruf atau angka. Fungsi keyboard berdasarkan tombol fungsi, yaitu biasanya menyesuaikan dengan aplikasi atau software yang sedang dijalankan. Seperti misalkan tombol F1 jika ditekan maka akan memunculkan menu bantuan help. Sesuai dengan software yang dijalankan, tombol fungsi ini terdiri dari F1 sampai F12 yang tersusun secara berderet. Fungsi keyboard berdasarkan tombol alternate, yaitu seperti tombol enter berfungsi untuk memulai kembali suatu paragraf baru saat mengetik atau untuk memilih suatu perintah tertentu yang muncul pada aplikasi yang dijalankan pada komputer. Tombol ESC berguna untuk meng-cancel suatu dialog tertentu. Tombol tab berfungsi untuk memindahkan suatu teks. Fungsi keyboard berdasarkan tombol navigasi seperti tombol back down yang berfungsi untuk men-scroll layar ke bawah. Tombol back up untuk men-scroll layar ke atas. Tombol N berguna untuk pemindahan atau kursor ke bagian akhir baris. Tombol F berfungsi untuk pemindahan ke kiri dengan melangkahi satu karakter. Tombol back berguna untuk pemindahan kursor ke kanan dengan melangkahi satu karakter dan lain sebagainya. Teori tentang penempatan jari pada tus basis saat mengetik. Tus basis adalah tus dasar atau pangkal sebagai tempat meletakkan jari-jari kita pada waktu kita akan memulai mengetik. Istilah lain tus basis yang biasa dipakai dalam dunia IT adalah home key. Penempatan jari-jari pada tus basis dapat dilihat pada tabel seperti tercantum di bawah ini. Tangan kiri clinking, touch A, tangan kanan clinking, tangan kiri clinking, touch A, jari manis, touch S, jari tengah ke D, telunjuk ke F, tangan kanan, touch tangan kanan telunjuk, touchnya ke J, jari tengah ke K, jari manis ke L, clinking ke tanda titik koma. Penguasaan deretan tus hingga huruf bagian atas. Tus atas terdiri dari huruf Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P yang pengetikannya juga harus menggunakan 10 jari seperti pada tabel berikut ini. Tabel fungsi jari-jari tangan ketika mengetik deret huruf bagian atas. Tangan kiri kelingking ke Q, jari manis ke W, jari tengah ke E, telunjuk ke R dan T. Telunjuk tangan kanan ke Y dan U, jari tengah kanan ke I, jari manis tangan kanan ke O, kelingking tangan kanan ke P. Penguasaan touch huruf bagian bawah. Deretan touch huruf bagian bawah terdiri dari Z, X, C, V, B, N, F yang pengetikannya juga harus menggunakan 10 jari seperti ketentuan berikut ini. Tabel fungsi jari-jari tangan ketika mengetik deret huruf bagian bawah. Tangan kiri kelingking ke Z, tangan kiri jari manis ke X, tangan kiri jari tengah ke C, tangan kiri telunjuk ke V dan B, tangan kanan telunjuk ke N dan M, tangan kanan jari tengah ke koma, tangan kanan jari manis ke titik, tangan kanan kelingking ke garis miring. Penguasaan tombol-tombol yang lainnya. Selain tombol-tombol huruf, angka, dan tanda baca yang di atas, tombol angka masih terdapat tombol-tombol yang berfungsi untuk melaksanakan perintah dari pengetik. Teknik pengetikannya juga tetap menggunakan 10 jari. Di antara tombol-tombol yang sering dipakai oleh pengetik pada waktu mengetik menggunakan komputer adalah ESC, Tab, Caps Lock, Shift kiri, CTRL kiri yang harus ditombol menggunakan jari kelingking kiri. Sedangkan Backspace, Enter, Shift kanan, CTRL kanan harus ditombol menggunakan jari kelingking kanan. Bila spasi diketik dengan menggunakan ibu jari baik kiri maupun kanan.
Secara lebih lengkap dan jelas mengenai penguasaan tus pada keyboard komputer bisa dilihat pada gambar dan tabel berikut ini. Pada gambar tersebut, tus keyboard sengaja diberi warna yang sama dengan warna jari tangan untuk menunjukkan pembagian fungsi masing-masing jari tangan. Warna oranye adalah fungsi jari kelingking kiri, ungu jari manis kiri, coklat jari tengah kiri, hijau jari telunjuk kiri, pink jari telunjuk kanan, toska jari tengah kanan, abu-abu jari manis kanan, dan kuning jari kelingking kanan. Warna biru fungsi kedua ibu jari kiri dan kanan untuk menombol bilas spasi. Huruf miring. Huruf miring italik adalah huruf yang letaknya miring. Berikut ini fungsi huruf miring menurut PUIBE, dulu bernama EYD. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contoh, majalah bahasa dan sastra, buku Negara Kertagama, karangan Prapanca, surat kabar Pikiran Rakyat. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Contoh, huruf pertama kata abad adalah A. Dia bukan menipu tetapi ditipu. Bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. Buatlah kalimat dengan berlepas tangan. Jadi yang di huruf yang miring itu ada di menipu dan ditipu, tidak membicarakan, dan berlepas tangan. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contoh, nama ilmiah buah manggis yang Garcinia mangostana. Politik David et Impera pernah merajalela di negeri ini. Weltanschauung antara lain diterjemahkan menjadi pandangan dunia. Aplikasi Rapid Typing dan Typing Master. Rapid Typing adalah sebuah program yang ditujukan untuk para pengguna yang ingin meningkatkan keahlian mengetik. Karena hal tersebut sangatlah penting, Anda akan menghemat banyak sekali waktu jika Anda tahu cara mengetik. Rapid Typing memiliki antarmuka yang sederhana namun indah dan mudah digunakan. Anda tinggal menekan huruf-huruf yang ada di layar. Tentu saja Anda akan belajar lebih banyak dan cepat jika Anda tidak memiliki papan tombol. Terlebih lagi jika Anda belum terbiasa, Anda dapat menampilkan papan tombolnya di layar sehingga Anda akan terbiasa melihat layar dan bukan papan tombolnya. Ada beberapa level rangkaian huruf. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit pula latihan yang diberikan dan letak huruf-huruf di dalam papan tombol tersebut. Ketika Anda menyelesaikan setiap latihan, kecepatan dan tingkat akurasi Anda akan ditampilkan, sehingga Anda bisa mengetahui beberapa bagus sekali keahlian mengetik Anda, dan apakah Anda mengalami peningkatan atau tidak. Saat ini aplikasi untuk belajar mengetik sistem sebut jari sudah banyak sekali, seperti Typershark, Spider Typing, dan pasti masih banyak lagi jika kita mencarinya di internet. Postingan kali ini saya ingin share mengenai aplikasi untuk mengetik juga, yaitu Typing Master Pro. Berbeda dengan Typing Shark dan atau Rapid Typing, aplikasi ini lebih terlihat formal. Maklum, sesuai namanya profesional. Salah satu kelebihan aplikasi adalah kita dapat membuat naskah atau teks untuk mengetik kecepatan. Tak salah jika uji kom 2016 ini SMK khusus aplikasi perkantoran sudah mulai menggunakan aplikasi ini dalam mengerjakan soal tugas kecepatan mengetik. Dengan aplikasi ini juga waktu dan minimum kecepatan bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk SMK minimum kecepatan mengetik per karakter atau KPM keystroke per minute nya 150 dengan tingkat ketelitian 95%. Maka hal itu bisa kita setting, dan ketika waktu yang telah ditentukan sudah habis, maka si pengetik tidak bisa lagi menambah ketikannya dan hasilnya bisa dilihat langsung di monitor. Cukup sekian presentasi video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.